Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran produk kreatif kewirausahaan 1 AutoCAD 2 dimensi. Ya, pada kesempatan ini kita akan coba membuat gambar detail kuda-kuda dari gambar potongan yang sudah kita buat. Nah, berhubung pada gambar potongan sudah kita buat gambar kuda-kuda, maka kita dapat memanfaatkannya untuk tugas kita kali ini. Gitu ya. Oke, yang pertama adalah kita bisa mematikan layer yang tidak kita gunakan. Di sini seperti elevasi dan juga grid kita matikan saja karena tidak akan kita gunakan. Nah, jika sudah, kita bisa memblok gambar kuda-kudanya dan juga keterangan-keterangan pada kuda-kuda. Kita blok. Ya, kurang lebih seperti ini. Lalu kita bisa mengkopinya gitu. Oke. Nah, kuda-kuda yang kita copy adalah kuda-kuda yang utuh ya, yang besar ini, yang kuda-kuda pelana. Kita copy. Oke, kita letakkan di mana saja. Lalu habis itu kita menghapus gambar yang tidak akan kita gunakan. Ini seperti kuda-kuda yang kecil ya, kuda-kuda limasan yang di sebelah kiri ini kita akan hapus saja. Nah, ini kita hapus saja. Lalu genteng yang terpotong kita hapus juga. Kita nanti akan memirror dari atap atau genting yang sebelah kanan, ini kita mirror ke sebelah kiri. Kita blok terlebih dahulu yang akan kita mirror, genteng dan kaso ya. Kita hatch atau kita blok gitu ya, lalu kita mirror. Nah, jadinya seperti ini. Lalu kita bisa rapihkan gambarnya. Kita trim garis yang tidak kita gunakan. Nah, kurang lebih seperti ini untuk gambar kuda-kudanya. Lalu kita bisa menambahkan garis potong pada dinding ya, pada dinding, atau juga kita dapat membuat lingkaran-lingkaran potong terlebih dahulu pada sambungan kuda-kudanya. Untuk lingkarannya ukurannya bebas, yang terpenting adalah lingkaran ini menampakkan sambungan dari kuda-kudanya gitu. Oke, kita buat pada setiap sambungan kuda-kuda. Oke, kita letakkan ya, kita posisikan yang baik gitu ya, yang sekiranya sambungannya ini terlihat dengan jelas. Selanjutnya kita akan memberikan notasi untuk bagian potongnya menggunakan teks high 18. Lalu di sini yang pertama kita berikan notasi A terlebih dahulu, A. Lalu yang kedua ada notasi B, detail B, lalu ada C, detail C yang bagian atas ya, yang kuda-kuda yang bubungan. Kita letakkan sampai tidak terhalang oleh garis atau objek lain seperti ini kurang lebih. Lalu yang bawah kita ganti menjadi detail D dan kita turunkan ya karena terhalang oleh objek lain. Kurang lebih seperti ini untuk kuda-kudanya. Selanjutnya kita akan membuat garis potong karena dinding ini terpotong ke bawah, seharusnya kan memanjang sampai bawah sampai pondasi. Ini kita potong. Jika tadinya terblok atau di grup, kita ungroup terlebih dahulu hingga jadi seperti ini. Kita rapihkan garis potongnya. Lalu pastikan menggunakan layer garis potong. Oke, kita copy yang ke dinding sebelahnya.
Jika tergrup, kita ungroup terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita bisa memberikan dimensi dari panjang bentang kuda-kudanya. Kita buat dari as dinding. Oke, ya, kurang lebih seperti ini. Jika dimensinya terlalu besar, kita bisa perkecil ukurannya. Di properties, lalu text height-nya kita atur. Di sini saya coba 12, kurang lebih seperti ini. Dan jika sudah, kita bisa memberikan nama gambar atau kelengkapan gambar ya. Nama gambar dan juga skalanya kita copy saja dari notasi yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, ini yang di denah ya, dengan skala 1:100 saya copy saja ke detail kuda-kudanya. Karena ini terlalu besar, saya scale aja menjadi 0,5 karena kita juga akan memplot gambar kuda-kuda ini dengan skala 1:50. Ini saya ganti namanya jadi kuda-kuda. Lalu skalanya 1:50. Oke. Kita posisikan namanya proporsional ya, di tengah gitu. Oke, kurang lebih seperti ini untuk gambar kuda-kudanya. Selanjutnya kita akan membuat gambar detail sambungan dari kuda-kuda, baik detail A, detail B, detail C, dan juga detail D. Oke, kita copy saja gambar kuda-kuda yang sudah jadi ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita hapus keterangan-keterangan yang tidak kita gunakan nantinya. Lalu kita trim kuda-kudanya. Yang pertama TR, lalu kita enter, lalu kita pilih batas objeknya, lalu kita enter lagi dan kita trim. Seperti ini. Kita trim bagian-bagian yang tidak kita gunakan atau yang di luar dari lingkaran yang tadi kita buat. Oke. Jika ada objek yang tergroup, kita ungroup terlebih dahulu, atau jika ada objek yang tidak bisa di trim atau ternyata objeknya itu di luar dari lingkaran seperti ini, maka kita delete saja. Oke. Oke, kurang lebih seperti ini. Nanti kita rapihkan lagi untuk lebih detailnya. Oke, kita yang pertama akan coba rapihkan pada bagian B ya. Pada bagian B kita rapihkan terlebih dahulu. Nah, di sini saya coba buat potongan kayunya nanti. Oke. Oke. Letakkan garis potongnya ini pada bagian kayu yang paling pendek, yang terpotong terpendek gitu ya. Nah, ini contohnya. Oke, kita trim garis yang tidak digunakan. Lalu untuk gentengnya juga kita copy saja. Genteng kita copy. Kita rapihkan lah intinya lah ya. Kita rapikan gambar detailnya supaya lebih menarik nantinya. Oke. Kita trim genteng yang melebihi dari batas garisnya. Oke, siap, kurang lebih seperti ini. Lalu untuk yang detail A juga kita rapikan, kita trim garis-garis yang tidak terpakai atau objek-objek yang tidak kita gunakan.
kita ungroup lalu kita trim. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini untuk detail A dan detail B-nya. Oke. Pertama kita coba membuat yang detail A terlebih dahulu. Kita buat penampang dari kayunya, baik dari kayu kaso, kayu kaki kuda-kuda dan balok tariknya. Oke, kita buat garis potongnya terlebih dahulu. Kita buat garis potongnya, lalu nanti kita pastikan bahwa garis potong yang kita buat menggunakan layer untuk garis potong. Oke, jika terlalu besar skalanya kita perkecil supaya lebih jelas gitu ya garis potongnya. Lalu untuk dindingnya juga kita berikan garis potong seperti ini. Sip. Ya, seperti ini. Lalu untuk yang sebelah kirinya juga kita berikan garis potong ya, karena seharusnya kan sampai ke list plank ya. Ini tidak. Makanya kita buat garis potong. Lalu selanjutnya kita buat penampang dari kayunya. Penampang kayunya kita buat terlebih dahulu garis bantu seperti ini. Agar kita mempermudah pekerjaan, kita gunakan X-line. Seperti ini, lalu kita bisa meng-offset dari garis potongnya, kita offset untuk membuat penampang kayunya. Pertama 5, jika terlalu dekat kita bisa offset lagi. Jika sudah seperti ini, lalu kita offset bagian kayunya, penampang kayunya. Karena pada kaki kuda saya menggunakan 8/12, maka saya offset 8 ke kanan. Lalu untuk kasonya 5/7, saya offset 5. Lalu kita trim. Oke, kita trim. Untuk garis yang tidak kita gunakan kita bisa trim dan kita hapus. Kita rapihkan garisnya. Oke, lalu kita bisa join supaya menjadi rectangle gitu ya, menjadi satu kesatuan seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa hatch atau memberikan arsiran pada penampang kayunya. Kita gunakan arsiran kayu. Nah, jika sudah kita bisa memberikan dimensi pada penampang kayu. Kita gunakan dim lignet. Shortcutnya dim ali. Nah, jika terlalu besar angkanya kita perkecil lagi di text height. Nah, sudah jadi seperti ini kurang lebih ya. Kita tinggal rapihkan saja dimensi-dimensinya. Kita gunakan dim align. Oke, kita match properties jika kita ingin memperbaiki ukuran dimensinya dengan patokan yang sudah ada ya, gitu. Maka kita bisa gunakan match properties. Dim align ini untuk memberikan dimensi pada objek atau bidang yang miring seperti ini. Oke, selanjutnya pada bagian balok tarik kita berikan juga penampang kayunya. Seperti ini ya, kurang lebih sama ukurannya 8/12. Ya. Kita berikan arsiran kayu. Lalu kita berikan dimensi. Nah, seperti ini dimensinya, kita match properties. Ya. Nah, jika sudah jadi seperti ini, selanjutnya kita bisa memberikan keterangan-keterangan pada bagian yang kita potong ini atau bagian detail potongan ini. Kita buat sama seperti sebelumnya, kita gunakan multi leader nanti, dan ini kita trim terlebih dahulu genteng yang melewati batas potong ini ya.
Nah, kita akan memberikan keterangan. Jika kita tidak ingin mengetiknya lagi, kita bisa gunakan saja keterangan yang ada pada kuda-kuda, lalu kita scale seperti itu. Karena ini terlalu besar ya, kita scale 0,5. Yang di scale adalah keterangannya ya, bukan gambarnya, karena kalau gambarnya harus mengikuti ukuran aslinya saja. Seperti ini, lalu kita bisa tambahkan lagi, misalkan ada rank atau ada kaso, nanti kita tambahkan saja sesuai kelengkapannya, nanti lebih lengkap lebih baik gitu ya. Pastikan menggunakan layer yang sudah kita atur untuk memberikan keterangan. Lalu kontennya kita buat ini apa? Rank ya. Kita buat rank 3/4. Oke. Jika terlalu besar kita match properties. Lalu kita atur letaknya supaya proporsional dan lurus gitulah ya. Simetri. Kurang lebih seperti ini untuk detail bagian A-nya, detail A pada kuda-kuda. Nah, selanjutnya kalian bisa melakukan ini pada setiap detail, detail B, detail C, dan detail D. Jika sudah, kita bisa memberikan nama pada bagian detailnya. Ini terlalu besar, kita scale lagi 0,5. Lalu kita ganti menjadi detail A. Lalu skalanya juga kita menggunakan 1:25 untuk detail sambungan kuda-kuda ini. Nah, kurang lebih seperti ini untuk detailnya. Kalian bisa membuat lebih lengkap lagi, membuat lebih baik lagi, membuat lebih rapih lagi. Tidak berpatokan pada video tutorial ini, kalian bisa mengimajinasikan dan membuat gambar lebih baik lagi. Nah, ini adalah contoh dari gambar detail sambungan. Kalian buat seperti ini saja. Selamat mencoba dan sampai bertemu pada materi selanjutnya.